Nah, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, kita berjumpa lagi di pembelajaran pada hari ini, yaitu lanjutan kemarin kita belajar tentang Tri Cakarana, ya. Yang pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari Tri Cakarana, ya. Nah, masih ingat tak apa itu Tri Cakarana? Apa itu Tri? Tiga apa? Ya, tiga hubungan. Iya, tiga hubungan harmonis antara. Iya. Dan lingkungan. Iya. Jadi tiga itu tadi ya. Nah, nanti kita akan lanjut pada bagaimana penerapan dari Tri Cakarana nanti, ya. Nah, sekarang sebelum Bapak mulai, silakan siapa yang biasa Bapak perhatikan. Nanti kan kita belajar tentang penerapan. Nah, yang melakukan ya kegiatan, ya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu. Jadi satu orang yang meminta siapa yang. Oke, ketua kelasnya ada? Ya. Mana ketua kelasnya? Ya, silakan ketua kelas untuk melakukan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Saraswati nama yang warade kamaru bini siti rambang karisyami sidir bawan guru tada. Selesai. Ya, berdoa kita sudah selesai. Nah, sekarang mari untuk melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa. Jadi perhatikan ya, kalau Bapak bilang hello, kalian jawab hai. Ya, nah itu. Nah jadi sekarang kita mulai. Hello. Hai. Hai. Hello. Ya, terima kasih udah kalian masih semangat dalam pembelajaran ini. Siapa yang sebelum berangkat sekolah melakukan kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan Tri Cakarana? Oke, silakan coba Rani. Seperti apa? Bangun tidur, saya membantu orang tua membersihkan rumah, menyapu, lalu saya melaksanakan aktivitas yaitu mandi, bayar, beres-beres untuk ke sekolah, Ya. lalu berangkat ke sekolah dengan senang hati. Oke. Nah, jadi itu ya yang disampaikan temanmu itu merupakan contoh apa? Dari apa? Tri Cakarana. Tri Cakarana di dalam apa? Karena ada tiga yang kemarin kita pelajari. Dalam iya, pawongan dan pelayanan ya. Karena di sana dijelaskan seperti temannya kamu mengatakan tadi ya, bahwa sebelum berangkat sekolah membantu orang tua, baru ingat dengan sembah. Ya, jadi itu. Nah, untuk masuk ke materi, Bapak ingatkan untuk yang kemarin, ya, Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak datang, biasa ya. Oke, tolong didengar namanya ya. Bimo. Andra Tayoga. Mana orangnya ada? Iya. Jadi Febri. Selamat tekankan untuk kalian ya, sebelum ya berangkat ke sekolah, kalau memang ada halangan di rumah, ya, tolong sampaikan. Kalau memang sakit, sampaikan berupa surat, ya, karena kalian sudah mengikuti aturan-aturan sekolah, yaitu ada di sekolah SMP Negeri 1 Ponda ya. Nah, jadi lanjut. Sekarang kita masuk pada materi. Mana kita masuk sekarang? Materi yaitu hubungan, ya. Perhatikan anak-anak, tolong perhatikan perhatikan di layar ya. Sudah siap semua? Sudah. Itu datanya
sudah? Buka ya, yang bab 3 buka. Buka coba di bab 3. Sampai di bab 3. Ya. Apa yaitu? Jadi tujuan untuk pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan memahami penerapan ajaran Trita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita menjelaskan bagian Trita Karana yang beserta dengan contohnya. Yang kita amati yang kedua, penerapan nilai Pancasila dalam Trita Karana. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian dari Trita Karana. Kemarin sudah kita masuk pada pengertian, sekarang pada pembagiannya. Nah, ini Bapak sebenarnya tampilkan ini contoh orang apa? Berarti ini merupakan masuk pada bagian dari perayangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan manusia. Contoh hubungan harmonis antara sang yang dewasa yaitu satu, melaksanakan sembahyang rutin. Nah, sekarang apa tanya? Siapa yang sembahyang di rumah secara rutin? Pagi siapa? Saya ibu. Saya. Iya. Oke, kalau siang kita sembahyang di mana? Di Kalau sore? Dapur maksudnya satu menjaga dan bagaimana merawat lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan. Kedua, ini yang kadang sering ya, siapa yang sering melaksanakan ini? Yang kedua, ya, apa untuk keindahan dan kebersihan. Tidak membakar hutan sembarangan. Berarti hutan ini berarti alam semesta. Nah, ini contohnya orang. Nah, di dalam Trita Karana ini contoh ya, bagian kecil di mana di sini yang berkaitan seperti piramida atau segitiga ya, yang saling berhubungan. Yang pertama berhubungan dengan sang yang lalu kembali ke berhubungan dengan manusia. Nah, yang ketiga dengan alam. Inilah contoh kecil ya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang dalam penerapan ini di sini akan Bapak bagi ya. Saya itu akan bagi kelompok. Sekarang Bapak tanya dulu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan Bapak buka sesi pertanyaan ya. Tanya jawab, kita tanya jawab. Oke, silakan. Ada? Yang ke satu ada satu. Ada berapa pertanyaan? Silakan mau membuat pertanyaan ataupun yang tidak kalian pahami, silakan. Sesi pertanyaan. Mengapa penerapan Siapa itu? dalam Coba dulu angkat tangan. Ya, kenapa? Silakan. mengapa penerapan Mengapa penerapan Trita Karana dalam Pawongan harus diterapkan dalam kehidupan? Dalam Pawongan berarti yang ditanya ya. Ya. Jadi Pawongan itu hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. manusia. Oke, siapa yang bisa membantu? Silakan. Trita Karana dalam Pawongan dengan yang ini merupakan hubungan yang harmonis antara manusia
manusia. Dalam penerapannya dapat dilakukan gotong royong, saling menghormati dan menghargai serta mengasihi sesama manusia. Iya, bagus ya, kita beri aplausan. Manusia, gotong royong. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Palemahan pada sila kelima? Nilai-nilai yang terkandung berarti masuk dalam nilai Pancasila ya. Nah, kan? Ada? Sudah dipahami? Berarti sudah dimengerti semua ya? Oke, sekarang jika sudah dimengerti, sekarang bentuk kelompok ya, yang sudah kelompok silakan kembali ke kelompok. Kita akan bentuk 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 Bapak kasih ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya. Nanti dalam kelompok Bapak akan jelaskan. Di sini ada gambar kerja atau upaya KBD yang harus kalian jawab. Ya. Oke, kelompok 1 tadi. Ya. Kelompok 2 tadi mana? Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Ditulis jawabannya ya. Ini dalam tayangan, di dalam Palemahan ya. Ada di situ ada nomornya 1 dan 2. Nah, di situ itu cara pengerjaan kalian. Nah, terus di bawah diperhatikan di sana dijelaskan sesuai dengan ya. Dijelaskan sesuai dengan apa yang diminta dari pertanyaan itu. Di mana siswa harus bisa menjelaskan tentang hubungan dalam penerapan studi karena ya paham? Oke, sudah bisa? Oke, sudah bisa dikerja? Silakan. Mulai kerja. Kasih waktu 30 menit. Kamu jangan cocokkan ya. Mana yang dikatakan dengan rayangan? Ada nomor berapa? Ya. Rayangannya ada nomor berapa? Pelemahannya juga mana? Nomor 1 dengan nomor 2. Oke, silakan. Kita perhatikan ini ada kelompok kaki yang sudah tampil. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya dengan teman-teman saya. 1. Cocokkan mana gambar yang masuk pada Om Swastiastu. Om Swastiastu ya. Saya dari kelompok 3 ingin membacakan. Ya. Mesin kelompok ya. Ya, kelompok Kerja sama ya, silakan. 1. Ya. Dalam cerita karena dan moderasi Ya. beragama perahyangan Ya. Untuk perayangan. Silakan. Ada nomor berapa? gambar 5 dan 3 5 dan 3. Oke, terus. pawongan Ini ya. Ini salah satu siswa yang berbakat ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Dalam cerita karena dan beragama 1 perahyangan 5 dan 3 2 pawongan 8 dan 2 pelemahan 4 dan 7 moderasi beragama.
tampilkan ya. Saya tampilkan nanti hasil penilaiannya yang berupa penilaian sumatif dan informatif ya. Ya, Bapak gunakan bagaimana kalian untuk mengamati tentang tugas yang kita berikan dengan bisa menerapkan dengan hubungan cerita karana. Ya. Nah, jadi yang selanjutnya Bapak akan simpulkan dari kerja kelompok kalian semuanya, ya, untuk semuanya. Nah, di mana sudah jelas tadi di dalam gambar itu di mana mencocokkan gambar yang masuk pada dikatakan dalam cerita karana, yaitu dalam nilai moderasi beragama. Yang pertama dalam pelayangan. Kita jawab sama-sama ya. Dalam pelayangan masuk pada nomor berapa? 3 dan 5. Ya, 5. Ya, terus yang pelayangan masuk pada nomor berapa? 2 dan 8. Itu kan yang tugasnya kalian. Terus yang pelemahan masuk pada 7 dan 4. Sedangkan yang terakhir moderasi beragama 1. Iya, 1. Ya, contohnya itu menjaga kebersihan, ya kan? Dan lingkungan semesta dan tidak membakar sembarangan. Itu contoh. Nah, itu dari pembelajaran ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, silakan siapa yang mau menyimpulkan dari materi yang Bapak jelaskan tadi? Saya Pak. Oke, ya silakan. Dalam ajaran ini karena merupakan ajaran yang sangat untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan bagaimana kita bisa meyakini dengan keberadaan Tuhan sebagai seorang dewasa dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Serta bagaimana kita bisa berhukum sejahtera dan mengharmoniskan kepada sesama manusia dan alam semesta yang kita gunakan sebagai landasan hidup dalam sehari-hari. Dengan menerapkan ajaran dalam cerita karena dapat menumbuhkan kesenangan dan kesejahteraan dalam bagian antar sesama. Sudah? Ya, bagus ya. Kita beri aplaus. Nah, itu. Ya, sangat bagus kesimpulannya. Berarti kalian memahami apa yang Bapak jelaskan. Nah, jadi Bapak hanya menambahkan sedikit bagaimana itu hubungannya yang harus kita lakukan dalam kita terapkan. Bapak tutup ya. Silakan buka halaman 35 ya. Nah, di situ ada 10 pertanyaan ya. Di mana tugas untuk kalian di rumah PR sudah dapat kan? Nah, di situ ada PR yang menyangkut tentang hubungan cerita karana dengan nilai-nilai Pancasila seperti apa. Seperti tadi sudah Bapak jelaskan, dan sudah ada juga pertanyaan dari teman kalian. Ini semua merupakan sebuah tugas yang kalian di rumah. Tolong kalian kerjakan ya. 1 sampai 10 ya tentang uraian. Dimana di situ yang pertama jelaskan hubungan cerita karana dengan nilai-nilai Pancasila, ya kan? Nah, terus yang satu tadi ya, sekarang yang ke-10 ya. Jelaskan contoh ya, penerapan di dalam nilai-nilai Pancasila, ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa tadi dibuka oleh ketua kelas, begitu juga diakhiri oleh ketua kelas ya. Jadi sudah paham ya sebelum kita akhiri sudah bisa. Oke, akhiri silakan. Dengan para peserta. Sudah memaafkan bagi tabrak dan mulai. Tolong ya anak-anak untuk pertemuan nanti yang minggu depan ya kita sudah masuk tentang bagaimana ya pola hidup sehat ya. Oke, sambil pelajaran tugas sambil dipelajari itu. Silakan kita kembali ke kelas kalian masing-masing ya. Oke, silakan. Kita tutup dengan para santi sama-sama ya. Silakan. Ya. Oke. Para Santi. Para Santi.
Silakan.